Kampung Naga, sebuah kampung yang menyimpan sejarah tanah leluhur, hamparan persawahan yang hijau, serta pegunungan yang mengelilingi denyut kehidupan masyarakatnya. Kampung Naga terletak di daerah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Tatanan kehidupan yang penuh kesejahteraan dan kearifan tradisional yang sangat melekat pada masyarakatnya. Nama Kampung Naga berasal dari kata Nagawir yang berarti di tepi tebing. Masyarakat di kampung ini tidak pernah memperdulikan sistem lapisan sosial, karena mereka beranggapan bahwa semua insan memiliki kedudukan yang sama. Hal itu kita dapat buktikan dalam bentuk yang sama pada bangunan rumahnya, cara mereka berpakaian, dan kesederhanaan pada kehidupannya. Sejak zaman dulu, jumlah rumah yang di sini tidak pernah berubah. Selalu 111 rumah. Kalaupun mereka mau membangun rumah lagi, mereka harus membangunnya di luar area Kampung Naga. Kehidupan di kampung ini berpedoman pada adat istiadat, pantangan, norma-norma, dan hukum adat yang berlaku sejak zaman dahulu. Asal muasal Kampung Naga sendiri tidak banyak yang mengetahuinya. Hanya orang tertentu seperti kepala adat yang boleh bercerita. Itu sebabnya sejarah kampung ini disebut sebagai Parung Obor, yang maksudnya antara jelas dan tidak jelasnya maksudnya. Akan tetapi, masyarakat ini memiliki kepercayaan untuk tetap melestarikan budaya dan adat istiadat leluhurnya, yaitu salah satunya dengan hajat asih, sebuah tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat di Kampung Naga tersebut. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifatul Kamila. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Perjalanan Wisata 2019. Nah, kali ini saya bakal ngajak teman-teman untuk keliling di desa wisata, yaitu Kampung Naga. Dan di sini saya akan ngejelasin 7 unsur kebudayaan yang ada di Kampung Naga. Nah, yang pertama yang bakalan saya bahas yaitu mengenai suku bangsa, yang kedua bahasa, yang ketiga agama, yang keempat sistem sosial, yang kelima teknologi, dan yang keenam arsitektur, dan yang terakhir kesenian. Nah, yang pertama saya akan bahas mengenai suku bangsa masyarakat Kampung Naga. Nah, sejarah Kampung Naga sendiri tidak memiliki titik terang dan tidak jelas kapan dan siapa pendiri Kampung Naga tersebut. Tetapi menurut masyarakat Kampung Naga, terdapat beberapa versi sejarah yang menyatakan bahwa asal-usul Kampung Naga ini adalah ketika masa kewakilan Syekh Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dan dia membawa seorang abdinya yang bernama Singaparana dan ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di sebelah barat. Kemudian ia sampai ke daerah Neglasari yang sekarang menjadi Desa Neglasari. Kemudian ia sampai ke daerah Neglasari dan ia disebut sebagai
ditambah dalam Singaparana oleh masyarakat Kampung Naga. Suatu hari ia mendapatkan ilapat atau sebuah petunjuk harus bersemedi di daerah tersebut. Dan dalam persemedian itu dia mendapatkan petunjuk bahwa ia harus mendiam di suatu tempat yang sekarang menjadi Kampung Naga. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa Kampung Naga itu adalah pertama kali yang mendirikan yaitu Singaparana. Menurut versi sejarah yang diceritakan oleh Kampung Naga itu sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan ngebahas tentang bahasa. Nah, bahasa apa sih yang sering digunakan di Kampung Naga? Nah, bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat Kampung Naga adalah bahasa Sunda. Nah, tapi masyarakat Kampung Naga juga sering sekali menggunakan bahasa Indonesia untuk menjadi pemandu wisata ketika ada para wisatawan. Seperti itu. Dan biasa juga digunakan bahasa asing bila ada wisatawan asing yang datang ke Kampung Naga. Jadi masyarakat Kampung Naga dapat disimpulkan dia memiliki 3 bahasa yang sering digunakan dalam sehari-hari. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Indonesia, dan juga bahasa asing. Nah, itu bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat Kampung Naga. Nah, yang selanjutnya yang saya akan bahas mengenai agama atau sistem kepercayaan masyarakat Kampung Naga. Nah, sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Kampung Naga yaitu agama Islam. Karena kenapa? Karena wilayah ini merupakan salah satu tempat penyebaran agama Islam pada masa kewalian Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati oleh seorang abdinya yang bernama Singaparna. Selain kepercayaan terhadap agama, masyarakat Kampung Naga masih tetap menjaga kepercayaan dari warisan kebudayaan leluhurnya. Menurut kepercayaan masyarakat Kampung Naga, dengan kita menjalankan adat istiadat, tradisi, warisan nenek moyang, berarti kita menghormati karuhun atau pala leluhur. Seperti itu. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang sistem sosial. Masyarakat Kampung Naga merupakan tatanan masyarakat yang memiliki hubungan yang begitu erat dan kekeluargaan. Organisasi masyarakat di Kampung Naga bersifat sama rata, tidak ada tingkatan dan pembedaan satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan yang bermusyawarah antara sesama warga ketika terdapat permasalahan di masyarakat tersebut. Organisasi masyarakat di Kampung Naga dipimpin oleh 2 pimpinan yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing, yaitu pimpinan formal dan pimpinan non-formal. Pimpinan formal itu merupakan pimpinan adat yang ditugaskan untuk menugaskan setiap permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan adat kebudayaan Sunda. Pimpinan formal ditentukan dan diambil berdasarkan garis keturunan dan yang terdiri dari 3 pimpinan, yaitu Bapak Kuncen, Bapak Punduh, dan Bapak Lebe. Sedangkan pimpinan non-formal merupakan pimpinan yang ditugaskan sebagai wakil dari pemerintahan untuk mengurus setiap permasalahan dan kebutuhan masyarakat sebagai warga negara Indonesia. Nah, pimpinan non-formal ini terdiri dari pimpinan RT atau RW dengan tugas menyampaikan informasi keluar berkaitan dengan pelayanan pemerintahan seperti itu. Dan biasanya ketika ada kegiatan atau ritual masyarakat di Kampung Naga dilaksanakan di balai kampung. Nah, kegiatan seperti ini biasanya dimusyawarahin dulu oleh warga, dan kunjungan wisata pendidikan budaya biasanya itu dilaksanakan di balai kampung yang dapat menampung sekitar 100 orang. Selain balai kampung, di Kampung Naga juga terdapat Bumi Ageng yang dibuka setiap ada acara ritual saja. Bumi Ageng tempatnya itu terbatas, hanya untuk sekelompok orang saja yang bisa masuk, seperti sesepuh Kampung Naga dan jajarannya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang saya akan bahas itu mengenai teknologi. Masyarakat Kampung Naga secara konsisten masih menggunakan peralatan dan perlengkapan hidup yang
teknologi yang sangat tradisional, di mana ketika ada tanda azan itu ditandai dengan suara bedugan. Jadi tidak menggunakan speaker atau alat lainnya seperti itu. Dan juga ketika mengumandangkan azan itu tanpa pengeras suara, jadi layaknya suara asli seperti itu. Dan masyarakat Kampung Naga ini konsisten mempertahankan adat dan tradisi mereka hingga tidak mudah terpengaruh oleh perkembangan zaman, termasuk perkembangan teknologi seperti listrik. Jadi kampung ini menolak aliran listrik dari pemerintahan karena semua bangunan yang ada di Kampung Naga itu terbuat dari bahan kayu dan ijuk yang mudah sekali terbakar, sehingga khawatir akan terjadi kebakaran pada malam hari. Jadi masyarakat Kampung Naga memilih menggunakan lampu petropak sebagai alat penerangan seperti itu. Tapi meskipun tertutup dari perkembangan teknologi, masyarakat Kampung Naga terdapat kebiasaan unik dalam mencari hiburan. Terdapat beberapa unit televisi yang dinyalakan dengan menggunakan mesin aki. Meskipun hanya televisi hitam putih, melalui media inilah masyarakat bisa mendapatkan hiburan dan informasi dari luar secara terbatas sesuai dengan aturannya seperti itu. Nah, selanjutnya yang saya akan bahas yaitu mata pencaharian masyarakat Kampung Naga. Nah, masyarakat Kampung Naga ini bermata pencaharian itu berhubungan dengan kebudayaan dan pemanfaatan alam. Jadi mata pencaharian yang dikerjakan oleh masyarakat Kampung Naga itu biasanya dia bertani, berkebun, berternak ayam, berternak bebek, ikan, sapi, dan membuat kerajinan tangan. Jadi di sana itu masih sangat tergantung dengan alam seperti itu mata pencahariannya. Selanjutnya mengenai arsitektur bangunan yang ada di Kampung Naga atau bagaimana sih bentuk rumah yang ada di Kampung Naga. Nah, kalian bisa lihat kan, ini bentuk penampakan rumah yang ada di Kampung Naga seperti itu. Jadi rumah dan bangunan di Kampung Naga ini berjumlah 105 buah, tertata rapi dalam pola pengelompokan dan tanah lapang di tengahnya. Tanah lapang ini merupakan pusat aktivitas sosial dan ritual masyarakat sekaligus tempat orientasi. Di sekitaran di situ ada masjid dan balai pertemuan dan beberapa rumah penduduk. Di tempat ini yang lebih tinggi itu ada di sebelah barat kampung, terdapat Bumi Agung dan Rumah Kuncen atau Kepala Adat. Sebuah bangunan diletakkan memanjang ke arah barat timur sehingga kampung akan kelihatan menghadap ke Sungai Ciulan yang berfungsi sebagai area servis penduduk. Dekat sungai dalam kampung terdapat kolam dua atau balong yang beberapa pancuran air seperti itu. Nah, hunian masyarakat Naga berbentuk rumah panggung dengan kolong setinggi 60-40 cm. Selain itu, pengaturan suhu dan kelembaban, kolong ini juga berfungsi sebagai penyimpanan hasil panen atau hasil bumi, tempat penyimpanan kayu bakar, serta tempat kandang ternak seperti itu. Jadi rumah-rumah persegi panjang ini ditata secara teratur di atas tanah berkontur berbentuk teras-teras yang diperkuat dengan sengkil atau turap batu seperti itu. Bentuk rumah panggung terkait kepercayaan warga Naga bahwa dunia terbagi menjadi dunia bawah, dunia tengah, dan dunia atas seperti itu. Tempat tinggal manusia di tengah dengan tiang sebagai penopang yang tidak boleh menyentuh tanah sehingga diletakkan di atas tatapakan untak batu seperti itu. Ukuran rumah tergantung besar kecilnya keluarga dan kemampuan penghuni jika perlu tambahan ruang seperti itu. Nah, yang terakhir yang bakalan saya jelasin yaitu mengenai kesenian. Nah, kesenian Kampung Naga terdapat beberapa macam yang menjadi identitas kebudayaan khas Kampung Naga, yaitu terbang sejak, terbang gerung, angklung, buluk, dan lengkong. Nah, ini yang pertama, tebang sejak. Kalian bisa lihat,
ini, tebak sejak ini merupakan petunjuk musik yang menggunakan alat seperti rebana atau rempahan nyiruh yang dipentaskan ketika ada acara-acara seperti sunatan atau pernikahan atau 17 Agustusan atau hari kemerdekaan raya, seperti itu. Terus yang kedua ada terbang gerembung. Bisa lihat kan ini namanya terbang gerembung. Hampir mirip dengan togania yang banyak dijumpai di daerah-daerah pusat penyebaran Islam. Perbedaannya terdapat pada bentuk dan ukuran terbang gerembung di Kampung Naga lebih besar dan irama pukulannya lebih sederhana. Terbang gerembung biasanya dimainkan oleh kaum laki-laki yang dipanteskan pada malam hari menjelang hari raya Idul Fitri atau Lebaran dan Idul Adha, diiringi takbiran serta dilaksanakan di dalam ruang masjid atau lapangan terbuka yang di kawasan Kampung Naga, seperti itu. Dan yang berikutnya ada angklung. Kalian bisa lihat ini ada angklung. Nah, biasanya angklung ini digunakan untuk mengiringi jemana atau perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, sunatan massal, pengirian pesta upacara gusuran, dan juga sebagai tradisi yang menghormati Nyai Pocani. Nah, angklung ini dibunyikan untuk mengiringi hasil panen juga dari sawah ke kampung. Biasanya angklung dimainkan oleh para lelaki, seperti itu. Yang berikutnya yaitu ada beluk. Bisa kalian lihat ini bentuk beluk ini seperti ini. Beluk dan rengkong. Nah, merupakan dua jenis kesenian yang sudah jarang dijumpai Nah, seni buluk ini merupakan salah satu tembang Sunda yang banyak menggunakan nada-nada tinggi. Permainannya terdiri dari 4 orang atau lebih yang secara bergiringan menyanyikan syair dari wawacana, seperti itu. Nah, seni buluk ini biasanya digelar pada malam hari sebelum berangkat tidur, bertepatan di rumah tetangga atau keluarga yang baru melahirkan, seperti itu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selamat menonton.